Salam dan selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah, bahkan dimanapun saja berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya, sehingga kita boleh beribadah pada pagi hari ini, Kamis 21 Mei 2020, dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, walaupun dalam kondisi pandemik COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita datang beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan pada pagi hari ini dari rumah kita masing-masing. Saat ini, hari ke-40 setelah hari kebangkitan, kita berkumpul untuk mengenang saat Yesus membawa murid-murid ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke sorga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita dan memuliakan Allah. Dengan sukacita itu pula, mari kita menyembah Allah dengan tuntunan tema, "Kamu adalah saksi dari semua ini." Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, sejemput kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222b ayatnya yang pertama. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membaca Mazmur secara responsorial yang terambil
dari Mazmur 47 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Allah, Raja seluruh bumi. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ia Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. amin. Kita respon itu dengan memuji Tuhan. Dengan memuji Tuhan dari Mazmur 47 ayat yang pertama. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa yang telah kita perbuat sebagai bentuk perlawanan dan pemberontakan kita terhadap kehendaknya. Dan kita perbuat juga terhadap sesama kita. Ya Yesus, Engkau berkuasa di surga dan di bumi. Dengan kuasa-Mu Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Ampunilah kami, jika tidak mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Kepadamu kami memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kita sambut dengan melakukan pujian bila kurenung dosamu. Bila ku renung dosaku
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kita sambut dengan pujian kasih paling agung. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini dalam memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita boleh dipersekutukan di rumah masing-masing. Melandasi persekutuan kita pada hari ini, kita akan mengikuti 3 bagian pembacaan dalam Alkitab dan kita akan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Bacaan yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Yang kedua, Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Yang ketiga, Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang setia dan kekal, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bangkit, dan hari ini kami memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami sudah bersama bersatu hati, satu suara dengan satu kerinduan, menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Engkau, mendengar dan merenungkan kebenaran atau firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, agar firman Tuhan yang kami renungkan benar-benar menjadi bagian dalam seluruh keberadaan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran-Mu. Ampuni dosa kami. Kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan,
Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang telah dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dan pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang telah terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Pembacaan yang kedua, Efesus 1, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Allah. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Jemaat dipersilakan berdiri. Pembacaan yang ketiga, Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, mereka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, dari ketiga pembacaan yang kita sudah ikuti bersama, kita akan merenungkan itu dalam rangka memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tema kita, kamu adalah saksi dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Saudara-saudara, setelah Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus membutuhkan waktu selama 40 hari. 40 hari untuk
meyakinkan murid-muridnya bahwa dia benar-benar telah bangkit. Dan juga untuk memperlengkapi, mempersiapkan murid-murid untuk satu tugas yang maha besar dan maha penting ketika dia akan kembali ke rumahnya di sorga. Mempersiapkan murid-murid untuk menjadi saksi. Tidak mudah bagi Yesus ketika dia menampakkan diri kepada murid-murid. Tidak serta-merta murid-murid menerima dan percaya bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Dari 3 pembacaan tadi, terkhusus di bahan utama Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Di sana terlihat jelas bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, justru yang terjadi adalah mereka sangat terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Ini tantangan. Tapi Yesus tidak berhenti. Dia menggunakan waktu yang ada 40 hari dengan maksimal supaya murid-murid benar-benar yakin akan kebangkitannya dan siap menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus dan siap memberitakan Injil keselamatan kepada semua bangsa. Dalam setiap perjumpaan Yesus dengan murid-murid, Yesus tidak pernah berhenti untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Itu terus-menerus diucapkan, dijelaskan oleh Yesus. Namun, lagi-lagi murid-murid punya pandangan dan pemahaman yang berbeda dengan Yesus. Tadi waktu Yesus menampakkan diri, Yesus dikira hantu padahal Tuhan. Tapi ketika Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya, menyuruh mereka meraba dia, bahkan meminta apa yang ada di situ untuk dimakan. Baru mereka percaya bahwa memang Yesus telah bangkit. Tapi ketika Yesus berbicara lagi tentang kerajaan Allah yang ada di otak murid-murid pada waktu itu, mereka memahami bahwa Yesus itu adalah Mesias atau orang yang diurapi, tapi untuk pemerintahan dunia, kerajaan dunia. Dan itu jelas sekali saudara-saudara. Dalam bacaan Kisah Para Rasul tadi, murid-murid mengatakan seperti ini. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Permintaan ini didasari karena ketidakmengertian mereka. Mereka belum memahami dengan sungguh-sungguh tentang identitas atau jati diri Yesus yang sesungguhnya. Bahwa kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah dunia melalui kehadiran Yesus. Sehingga pengertian dan pemahaman murid-murid yang hanya terpaku dan terpusat pada diri mereka
etnis mereka, bangsa mereka sebagai bangsa pilihan, dan meminta kepada Yesus supaya memulihkan. Artinya mereka menginginkan supaya Yesus menjadi raja atas Israel, memulihkan keadaan mereka yang saat itu mereka sedang berada di bawah pemerintahan Romawi. Yesus mengatakan, kamu tidak tahu kapan waktunya tiba. Itu adalah haknya Bapa menentukan sesuai dengan kuasanya. Yang Yesus inginkan kepada murid-muridnya saat itu terkait dengan kerajaan Allah yang terus-menerus dia sampaikan, dia jelaskan kepada murid-murid. Pengertian kerajaan Allah itu menunjuk pada kerajaan Allah yang ditegakkan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yang Yesus inginkan agar murid-murid benar-benar fokus untuk satu tugas yang besar, menjadi saksi Tuhan Yesus. Saksi kebangkitan Yesus yang harus diberitakan kepada segala bangsa, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sejajar dengan pemberitaan Rasul Paulus yang mengajak kepada jemaat Efesus bahwa sebagai orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah dikhususkan dan dikuduskan, diutus ke dalam dunia, Paulus meminta kepada jemaat Efesus agar benar-benar menjaga kesatuan, menjaga kekudusan hidup mereka, setia dalam tugas panggilan sebagai saksi-saksi Kristus, sebagaimana Rasul Paulus. Paulus yang tadinya pembunuh diubah oleh Kristus menjadi pemberita Injil. Dan Paulus tidak main-main. Ketika Tuhan mengubah hidupnya, dia tidak pernah berbalik lagi dengan kehidupan lamanya. Paulus menghadapi berbagai tantangan dalam mengangkat dan mengerjakan tugas kesaksian, memberitakan Injil keselamatan yang berpusat pada kebangkitan Yesus, membawa supaya semua orang percaya, termasuk jemaat Efesus pada waktu itu, sebagai jemaat yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus menguatkan, Paulus mengajak, Paulus menyadarkan jemaat, kita semua ini adalah saksi-saksi Kristus yang harus tetap setia sebagai respon dalam menerima dan menikmati anugerah pengampunan dan keselamatan. Jadi saudara-saudara, jelas sekali berbicara tentang saksi Kristus. Pertama, harus memberitakan kabar sukacita, Injil keselamatan yang telah dikerjakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Memberitakan kepada semua orang. Yang kedua, menjadi saksi Kristus sangat terkait dengan pertobatan.
Rasul Paulus ketika dia sudah menjadi saksi Kristus, dia benar-benar hidup dalam pertobatan. Dia tidak lagi kembali dengan kelakuan lamanya, kejahatannya. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Ketika kita sudah menerima tugas dan tanggung jawab, siap diutus di tengah-tengah dunia menjadi saksi-saksinya, itu berarti kita juga harus hidup dalam pertobatan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, meninggalkan dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan kita, menyangkal diri, menanggalkan semua yang membuat hubungan kita bisa terganggu, bahkan rusak, baik dengan Tuhan pun dengan sesama. Hidup dalam pertobatan, itu salah satu konsekuensi kita dalam mengangkat tugas kesaksian. Menjadi saksi Kristus juga terkait dengan pengampunan. Ini juga yang menjadi penekanan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus sangat menekankan tentang pengampunan. Sebab apa? Pengampunan adalah bagian yang sudah dikerjakan Yesus di salib. Untuk apa Yesus mati? Untuk mengampuni, untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa saudara-saudara dan saya. Kehidupan kita ini telah dilunasi. Harganya sudah dibayar dengan harga yang begitu mahal melalui tubuh dan darah Tuhan kita. Pengampunan itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Karena itu salah satu tanggung jawab orang Kristen, saksi-saksi Kristus harus mengampuni. Harus bisa mengampuni. Mengampuni di sini saudara-saudara bukan berarti kita akan mengganti posisi Yesus. Tidak ada yang bisa menyamai pengampunan yang telah dikerjakan Yesus. Tetapi Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus juga siap dan bisa mengampuni sesama kita. Mengapa? Mengapa perlu mengampuni? Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Sekecil apapun, sesederhana apapun, kita pernah melakukan kesalahan. Atas kesalahan itu kita butuh supaya kita diampuni. Demikian juga kalau orang melakukan kesalahan, membuat hati kita sakit, jengkel, marah, bahkan telah memperlakukan kita dengan tidak adil, tidak benar, kita juga harus siap, harus rela untuk mengampuni dia. Karena kita membutuhkan hal yang sama. Dia butuh pengampunan, kita pun butuh pengampunan. Semua orang membutuhkan pengampunan. Karena itu, menjadi saksi-saksi Kristus, kita harus siap mengampuni. Memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, Yesus yang sudah bangkit. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam pengampunan. Ini hal-hal yang mendasar, yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, yang siap utus menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia. Kita mulai itu dari tempat persekutuan
yang kecil, dari keluarga-keluarga kita. Mungkin dari keluarga-keluarga kita, suami, istri, orang tua, dan anak. Kita pernah saling menyakiti, memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Disinilah momennya bagi kita untuk saling mengampuni, saling menerima, saling memperlengkapi, saling melayani. Saat ini kita masih dalam kondisi yang membuat segala sesuatu sangat terbatas. Termasuk beribadah, kita masih ibadah di rumah masing-masing. Namun firman Tuhan menguatkan kita. Sebagai saksi-saksi Kristus, kondisi apapun yang kita hadapi, termasuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19, kita tetap kuat, kita tetap setia. Kita tetap menjadi orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus yang siap utus, menyaksikan kepada dunia, memberitakan kabar baik, apa yang kita sudah nikmati dalam menikmati anugerah Allah itu. Kita bagikan itu kepada orang lain. Salah satunya dengan mengikuti pedoman kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, dengan tidak menularkan, dalam arti kita tidak berada di tempat kerumunan, kita tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan tubuh, lingkungan, keluarga. Itu berarti kita menjaga kesehatan kita, supaya kita tetap sehat dan kita tidak menularkan penyakit. Dan juga bagaimana kita bisa menekan diri untuk tetap berada di rumah walaupun mungkin sudah merasa bosan. Tapi dengan tetap berada di rumah, kita juga bisa menjaga diri kita supaya kita tidak tertular. Dan kita tetap menjadi orang-orang yang sehat, kuat secara fisik, jasmani, dan rohani. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudara, mari meresapi firman Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Kita akan satu dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita akan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Jika Padaku Ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan sama-sama mendengar nats pembacaan persembahan yang terambil dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah syukur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Malaikat Nyaring Bergema. Kita akan berdoa syafaat menjadi bagian dari doa kita hari ini. Berdoa untuk warga jemaat yang sakit, jika ada yang dirawat di rumah sakit, pun juga yang dirawat di rumah. Juga berdoa untuk warga jemaat yang berduka cita. Orang tua Dr. Andus Bapak Matius Sempa telah dipanggil Tuhan
di Toraja tanggal 16 Mei 2020 ini. Juga keluarga Bapak Frederick Mantong yang telah dipanggil Bapa di surga dan jenazah telah dimakamkan di Makassar. Juga bersyukur bersama jemaat yang bersuka cita karena menikmati anugerah Tuhan yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan menikmati berbagai berkat-berkat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau memperkenankan kami, Jemaat Niel Perumnas Gereja Toraja, bersama seluruh orang percaya di muka bumi, menikmati anugerah Allah, memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih firman Tuhan yang sudah meneguhkan kami. Firman yang meyakinkan kami sebagai saksi-saksi kebangkitan Kristus dan mengajak kami serta menyadarkan kami untuk selalu hidup memelihara kekudusan dalam menikmati anugerah Allah. Pakai kami menjadi alat Tuhan melalui kesaksian hidup di tengah-tengah dunia, agar kepercayaan kami, kehidupan kami tidak sia-sia. Kami sungguh-sungguh menikmati hidup yang dikaruniakan Kristus, baik dalam dunia ini pun dalam kehidupan yang akan datang. Hidup yang kekal bersama dengan Kristus dalam kerajaannya. Karena untuk itulah Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya dan yang berkenan kepadanya. Biarlah kami tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan melalui kesaksian kami di tengah-tengah dunia sampai Tuhan Yesus datang. Roh Kudus memampukan kami, menguatkan kami dalam menjalani kehidupan, menyatakan kesaksian kami, dan menghadapi berbagai tantangan-tantangan hidup ini. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu, Jemaat Niel Perumnas, dalam keluarga masing-masing, memberkati dalam persekutuan. Tuhanlah sumber pertolongan, sumber berkat. Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami dalam menjalani kehidupan ini, termasuk dalam menghadapi kondisi yang sulit saat ini. Pandemi COVID-19 yang membawa pergumulan dan penderitaan bagi banyak orang, bahkan juga telah menyebabkan kematian. Tuhan, hanya Engkau yang tahu dengan segala otoritas-Mu. Kami percaya dengan kuasa dan kasih Tuhan, Engkau akan memulihkan negeri kami ini. Pada waktunya kami akan menikmati hidup beraktivitas normal kembali. Pulihkan negara kami, pulihkan dunia ini dari virus corona yang mewabah. Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga bersyukur dengan warga jemaat yang bersuka cita menikmati anugerah Tuhan. Usia yang Engkau tambahkan, baik itu usia kelahiran, juga ulang tahun perkawinan.
Tuhan menyempurnakan sukacita jemaat, juga yang menikmati berbagai-bagai berkat. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Tuhanlah penghiburan dan kekuatan sejati bagi warga jemaat yang berduka, sehingga dengan iman dan pengharapan mereka tetap melihat kemuliaan Allah, menikmati kehidupan dengan sukacita dan penuh syukur bahwa Tuhanlah sumber kehidupan, pertolongan dan kekuatan. Demikian juga kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit jika ada yang dirawat di rumah sakit. Pun juga jemaat yang dirawat di rumah. Memberkati jemaatmu. Memberkati makanan, minuman, obat-obat, pengobatan dokter, atau perawatan keluarga. Semua itu Tuhan pakai menjadi alat kesembuhan bagi kekasih-kekasih kami. Ya Tuhan, terima persembahan syukur yang sudah kami persembahkan. Tuhan yang melihat tangan-tangan yang dengan tulus sukacita memberi. Berkati berkat-Mu yang masih ada pada kami. Berkati kami semua yang boleh terlibat dalam pelayanan hari ini. Pelayanan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apapun bentuk pelayanan kami hari ini Tuhan, biarlah itu berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberikan kami kesehatan, hikmat, akal budi. Kami terus setia melayani Tuhan melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan, berkati kami dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami. Dengar dan sempurnakan doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menebus dan menyelamatkan kami, dan yang hari ini kami peringati kenaikannya ke surga. Amin. Penekanan warta jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan mendengarkan warta jemaat Kamis 21 Mei 2020. Berita duka cita. Telah dipanggil oleh Bapa di sorga, orang tua dari Bapak Dr. Andus Matius Sempa pada tanggal 16 Mei 2020 di Tanah Toraja, dan keluarga Bapak Frederick Mantong yang telah dimakamkan di Makassar dalam minggu ini. Pemberitahuan dari Majelis Gereja diingatkan kepada kita semua, anggota Jemaat Peniel Perumnas, bahwa sekiranya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mempunyai amplop persembahan ibadah hari Minggu dan amplop persembahan ibadah syukur bulanan dapat dikembalikan melalui majelis pendamping, korpel kelompok, atau langsung diantar ke gedung gereja setiap jam kerja. Syukur kepada Tuhan, kita telah beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Syukur pada Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavina Lago. Kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, terlebih lagi di tengah-tengah pelayanan di Jemaat Peniel Perumnas. Dan kepada kita semua
yang telah mengangkat pelayanan pada pagi hari ini. Majelis gereja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kameramen, organis, dan kantoria. Kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Mengingatkan juga kepada kita, jemaat Tuhan, untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 agar tetap di rumah, menjaga kebersihan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Marilah kita tetap dan selalu berdoa, semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita jemaat Tuhan boleh kembali beribadah bersama-sama di gerung gereja di tempat ini. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan selama ibadah ini berlangsung. Tuhan memberkati kita semua, sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah, bahkan dimanapun saja berada, mulai saat ini hingga kekal selama-lamanya. Demikianlah warta jemaat. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita memuji Tuhan dari nyanyian jemaat 163 ayat yang pertama. Ku beri Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil, menjadi saksi dari semua ini, dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian syukur, Tuhan mengutus kita.